kemarin semua orang sempat mengalami sedikit goyang dalam hal bisnis atau apa gitu. Nah terus soal apa lagi ya, soal hubungan atau soal kesehatan gitu. Itu gue nih modelnya, kalau terjadi ya kepada diri gue sih santai aja, itu hidup. Lo kalau hidup mengalami cobaan, nah terus lo nggak kuat ya lo berarti nggak usah hidup gitu. Kalau menurut gue ya gitu, karena memang that's life gitu, that's life. Karena hidup, gue selalu percaya hidup itu ya memang akan turun naik. Shalom Pampers, welcome back to There is Hope. Inilah dia episode yang lainnya dari kami, dan pastinya hari ini kita berharap Pampers semuanya dalam sukacita dan juga damai sejahtera. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, narasumber yang kita tunggu-tunggu juga ya. Nah, karena akhirnya hari ini agak padat merayap dan akhirnya hari ini benar-benar disempatkan datang. Siapa dia, Mi? Siapa dia? Ini dia Bam. Udah nggak Samson ya? Udah dicukur ya. Lagunya terngiang-ngiang. Aku seorang kapiten, bukan kan? Bukan ya? Oh bukan. Naluri lelaki itu dia. Iya. Apa kabar bro? Baik. Sehat ya bro ya? Sehat, sekarang puji Tuhan banget ngelihat wajahnya Smile-nya semakin sukacitanya. Auranya lebih kedewasaan. Amin. Lagi sibuk apa ya sekarang lebih sih? tenang. Apa ya? Kerjaan aja sih, kebanyakan nih kerjaan. Nyanyi lah ya pasti ya. Nyanyi juga masih, ya gitulah. Puji Tuhan. Bams, kita mau nanya nih, kita mau berbagi juga buat PHPers semua yang di rumah dan juga viewers yang lagi nonton kita. Bagaimana sih seorang Bams ini melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Tuhan tuh kalau ditanya kebaikannya, wah kebanyakan ya. Kebanyakan malah ya. Kebanyakan Kebaikannya daripada masalah yang ada ya. Iya jelas loh. Amen. Karena gini, kalau memang lo orang percaya ya, there's reason for everything kan. Jadi itu yang mesti kita pegang gitu. Jadi ketika lo kena masalah atau apapun, yang kita harus imanin itu ya is only to make you a better person or a greater person. Only that gitu. Karena cuma dua bilangnya. Cuma dua, karena nggak mungkin cobaan itu lebih berat daripada yang kita mampu. Satu, itu juga kita harus pegang. Dan kedua, ya pasti itu hanya untuk membuat kamu jadi manusia yang lebih baik. Nggak mungkin nggak. In my opinion ya. Karena kan lo orang percaya. Betul. Ya kan. Kecuali lo koridornya ngomongnya frekuensi beda nih, bukan orang percaya mungkin beda. Betul. Karena kalau kita udah percaya Bible ya udah itu aja pegang gitu. Karena in the end, menurut gua ya, balik lagi nih, menurut gua, persepsi gua adalah ya apa yang kau imani itu yang akan terjadi gitu. Selama lo memang hidupnya dalam koridornya dia ya. Gitu. Jadi ya lo sendiri yang mesti introspeksi ke lo, gue nih hidupnya kayak gimana. Bukannya gitu. soal Tuhan jahat apa enggak ya kan, Tuhan mengasihi apa enggak, tapi bagaimana diri kita sendiri ya. Nah, bagi seorang Bams yang kemarin ini mungkin flashback sedikit, banyak sekali masalah ya kan. Bagaimana sih lu melihat, menyikapi masalah yang hadir dalam hidup lu ini? Kalau gue sih sebenarnya ngelihatnya ya, kalau masalahnya hanya tentang hanya tentang kemarin semua orang sempat mengalami sedikit goyang dalam hal bisnis atau gitu. Nah terus soal apa lagi ya, soal hubungan atau soal kesehatan gitu. Itu gue nih modelnya, kalau terjadi ya kepada diri gue sih santai aja, itu hidup. Lo kalau hidup mengalami cobaan, nah terus lo nggak kuat ya lo berarti nggak usah hidup gitu. Kalau menurut gue ya gitu, karena memang that's life gitu, that's life. Karena hidup, gue selalu percaya hidup itu ya memang akan turun naik dan makin lama, tapi yang akan lo dapatkan, lo jadi manusia yang lebih kuat, manusia yang nggak fragile gitu. Yang menjadi waktu itu pergumulan gue yang sangat hebat dan yang sedikit mengganggu buat gue. Dan pertama kali dalam kehidupan gue terganggu dan punya rasa cemas. Itu karena itu kena ke orang lain yang gue sayang banget, which is nenek gue sama nyokap gue.
Oke. Itu yang jadi problem buat gue. Kalau ke gue sendiri, that's life man. Hidup itu selalu ditutupi dengan masalah ya kan. Kalau ditutupi sama kacang wijen itu namanya onde-onde itu dia. Jadi yang bisa saya ambil dari apa yang boleh diterangkan oleh Bams PHPers bahwa balik lagi seperti yang dibilang Bams back to the Bible Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia dan yang terpanggil terpilih oleh Dia. Dan balik lagi segala sesuatu diizinkan Tuhan pasti baik adanya dan pasti ada yang membuat kita semakin mungkin lebih pelajaran mungkin atau mungkin membuat kita lebih dewasa lagi. Dan kita tetap percaya sebagai orang percaya bahwa segala sesuatu pasti apapun yang terjadi dalam masalah kehidupan itu pasti seizin Tuhan. Dan Tuhan kita yang bertanggung jawab. Tuhan gak akan semata-mata kasih izin kita masalah terus dia gak bertanggung jawab. Enggak, Tuhan pasti kasih kemampuan, kasih kekuatan, pasti kasih solusi dan pintu yang terbuka bagi seorang Bams. Nah itu dia. Nah pada saat menghadapi segala masalah itu, yang di dalam lu nih, yang paling setia siapa sih? Maksudnya? Yang paling setia menemani terus lu, mensupport lu dalam menghadapi segala kemarin support. masalah yang gue pikir kalau gue dalam posisi lu, gue bakalan teriak juga tuh kayaknya. Menurut gue itu sih ada sisi gue harus berterima kasih sih banyak ya karena in my opinion juga ya tidak ada satupun orang yang gue anggap support system gue meninggalkan gue. Oke. I must be doing something good in my life. Kalau enggak pasti mereka ninggalin juga. Betul. Lo mana mau sih jadi temen orang yang nggak baik juga. Yang nggak baik juga. Nggak mau. Kan? Iya, gitu. sampah lah ya toksik ya. Enggak, bukan toksik dalam arti ya nggak sefrekuensi gitu. Karena menurut gue toksik ya kalau kita bukan toksik mestinya kita obatin orang yang toksik. That's my opinion. Iya. Menurut gue. Kita harus jadi. Iya. Kemarin kalau dalam posisi kita lagi terganggu ya lu benerin diri lu dulu. Cuman kalau kita udah bener. Kalau kita orang percaya mestinya kita berusaha benerin orang kena toksik dong. Bukan ngejauhin orang kena toksik. Akan terdengar sangat childish dan ABG sekali kalau kita cancel orang yang toxic, in my opinion. Oke, iya. Nah, kalau untuk Bams ada pertanyaan yang memang aku pengen tanya bahwa tadi kan Bams berulang kali bilang sebagai orang percaya dan saya percaya bahwa Bams murni 100% percaya kepada Tuhan. Nah, cerita dong, berbagi dong sama PHPers pada saat mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan tuh kapan dan pada saat kapan? Apa mungkin pada saat kecil? Bams ya. Gini. Kalau gue menurut gue terlalu mengada-ngada kalau gue bilang berjumpa sama Tuhan. Enggak, gue mengalami Tuhan lah. Iya, dalam artinya perjumpaannya dalam perjumpaan gini loh. Perjumpaannya dalam mengalami Tuhan, kebaikan Tuhan gitu loh. Terlalu banyak ya. Karena gue pertama kali gue ngerasa gue mengalami cobaan dalam kehidupan gue ya kemarin. Itu yang paling. Kenapa? Karena mengenai orang yang gue sayang. Karena menurut gue balik lagi, in my opinion, masalah yang terjadi sama lo pasti bisa lo selesaiin. Kalau yang terjadi sama orang yang lo sayang nih baru cemas. Kenapa? Karena handle-nya bukan di lo. Betul. Lo nggak tahu apa yang mereka rasain. Lo nggak tahu gimana akan reaksinya mereka. Lo nggak tahu apa yang bakal terjadi sama mereka. Tapi kalau ke diri lo kan lo tahu. Lo tahu cara handle-nya. The handle is in your hand, the control is in your hand. Begitu dengan orang lain. Dengan orang lain lo kan nggak tahu. Betul. Lo nggak tahu gimana akan mengefek dia, gimana akan ke psikis dia dan semuanya. Dan itu kebetulan gue sayang banget lagi. Kan cemas kan kita jadi. Apa yang lo lakuin sih? Maksudnya? Lo kan tahu bahwa nggak bisa dalam handle lo. Oh iya itu pertama kali gue baru bisa bilang gue tuh kayak wah I have things in my life yang nggak bisa gue handle. Sebelumnya soalnya nggak pernah. Lu berasa semua bisa lo handle karena memang bisa harus punya iman bisa walaupun waktu itu nggak bisa. Berarti di situ mengalami Tuhan. Bukan mengalami Tuhan sebelum itu jauh. Ini pertama kali dalam arti gue bingung cemas. Kalau mengalami Tuhan mah dari dulu gila Tuhan mah baik banget dari dulu ke gue. Tuhan baik banget dalam arti sebelum ya. Gue bisa bilang sampai sekarang tidak ada satupun yang gue impikan tidak terjadi. I can say that. Amin. I can say that. Dengan iman lu tadi ya. Harus.
Kalau lu berkata-kata lu tidak percaya sama iman lu sendiri, siapa yang mau percaya sama iman lu, Bos? Iya. As simple as that kan. Ya balik lagi. Yang harus percaya sama diri lu dan iman lu pertama kali ya diri lu sendiri. Kalau lu sendiri nggak bisa ngomong kayak gitu ke orang lain, gimana lu expect orang lain lu percaya tentang itu? Gitu sih kalau gue ya. Karena ya sampai sekarang sih nggak ada satupun yang gue impikan. Nggak kejadian. Ada kerja kerasnya tentu. Cuman kalau tanpa andil Tuhan, nggak mungkin juga kan. Tanpa andil Tuhan juga nggak mungkin terjadi kan. Nah tuh tadi balik ke tadi yang masalah yang nggak bisa lu handle, yaitu dengan masalah dengan orang lain, dan lu sendiri pada saat itu merasa lu bingung banget. Setelah itu apa yang lu lakukan setelah bingung ini lu? Di situ ya gue mengalami pendewasaan lagi. Kalau menurut gue mengalami pendewasaan lagi gitu, bahwa memang there's thing yang memang lu nggak bisa kontrol. Karena lu biasanya kan ini kayak gue nih, berarti kan sebenarnya gue membilang ya gue rada control freak kan. Gue semuanya bisa gue kontrol, bisa gue kontrol gitu. Nah ini something yang nggak bisa gue kontrol. Karena memang nggak bisa gue kontrol gitu. Lu nggak bisa kontrol perasaan orang. Lu nggak bisa kontrol apa yang terjadi sama orang. Iya. Nah pada saat seorang Bam gak bisa kontrol, apa yang Bams lakukan? Apa memang datang terus minta seperti sama Tuhan? Semua manusia berusaha menyelesaikan ya. Sampai pada akhirnya memang bukan gue yang bisa nyelesain. Dan menurut lu siapa yang bisa menyelesaikan? Ya cuman keadaan dan waktu dan Tuhan, cuman itu aja. Ya lu mesti jalanin gitu. Yang penting yang perlu lu tahu, ya lu bener aja, gitu aja. Selama lu bener dan lu gak ada niat jahat, akan selesai dengan sebagaimana mestinya kok. Kayak gitu sih kalau menurut gue ya. Karena balik lagi, setelah kita bebel sebagai manusia nih, berusaha nyelesain, ternyata memang bukan lo yang bisa nyelesain gitu. Kayak gitu sih. Yang pasti pertama Tuhan yang bisa menyelesaikan, dan Tuhan yang mengatur kondisi dan situasi itu yang paling utama ya. Dan dengar-dengar nih Bams katanya lagi mau udah ngeluarin lagu rohani ya? Sebenarnya banyak kolaborasi. Apa sudah keluar atau memang? Jadi kebetulan waktu itu diajak kolaborasi sama Sydney, nah terus kemarin kolaborasi sama Club Project juga. Jadi ya ngalir aja karena kalau saya di musik itu lebih ke passion sih. Jadi jalaninnya sama 11-12 sama pelayanan sih sebenarnya kalau di musik. Penasaran deh, pengen denger. Apa? Boleh nggak dinyanyiin sedikit? Yang mana? Aja. Itu lagu GMB, lagu GMB. Lagunya Mas Katon. Coba dong, sedikit aja. Kau ada di mana? Yang ini yang lagu sekulernya. Itu Katon. Kalau yang sama Sydney tuh yang lagu sama Sydney dong. Ku kan mengikuti kehadiranmu, berlari menuju suaramu. Itulah. Kayak gitulah. Sebenarnya bini gue tuh cuma berubah. Pengen denger secara langsung aja. Gak berubah. Sampai denger di TV ya. Gak berubah. Setiap ada bintang tamu penyanyi pasti suruh nyanyi. Gak berubah. Berasa VIP ya. Maklum aku kan orang Batak. Biasanya kalau dengar suara yang bagaimana gitu, kalau gak denger langsung kayaknya gak puas. Nah Bams, menurut lu sebagai anak band, mantan anak band lah, sekarang kan lebih soloist, ada nggak sih sebenarnya kehidupan seorang penyanyi itu selalu ditentukan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan? Menurut lu gimana? Ada benernya juga. Ngerasain gitu, ngalamin? Enggak, karena kan gini, pasti tanpa disadari ada beberapa, mungkin mayoritas malah beberapa lagu yang dia tulis pasti yang dia alamin dong. Iya kan, sampai memang pada stage ya memang udah tulisnya karena memang diminta untuk bikin album gitu. Tapi sebelum fase itu pasti kan yang dia tulis yang dia alamin kan. Atau yang orang alamin cerita ke dia tulis. Antara dua itu aja kan sebenarnya. Bagaimana kalau lu nyanyiin lagu dengan judul misalnya yang membawa kesusahan tapi akhirnya lu jadi kesusah? Pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah gitu ya? Nggak pernah. Oh berarti enggak. Berarti nggak sesuai nih. Pertanyaan ini gak sesuai. Gak pernah. Soalnya kan ada juga lagu-lagu. Dan juga jangan dimainin kayak gitu. Jangan lagi kayak mana ya. Buat saya pribadi juga kan banyak tuh syair-syair lagu yang kata-katanya ini banget ya, ekstrim banget. Betul. Dan kayaknya aku juga kurang setuju untuk mengimankan. Bahkan jangan sampai mengimankan. Amin. Pokoknya jangan diimankan itu. Iya, ada juga beberapa lagu itu kan yang dia bilang disuruh lumpuhkan ingatan kita. Karena kan kalau lagu itu kan biasanya kan
kalau yang puitis itu kan hiperbola ya. Yeah. Dalam segala halnya gitu. Yeah. Kalau dalam rasa sakit itu di hiperbola, dalam rasa sayangnya juga di hiperbola, udah pasti kan. Kayak seperti perumpamaan juga lah ya. Poetic things is ya pasti cara menyampaikannya tuh hiperbola gitu. Terus pernah nggak nyanyi lagu atau mungkin yang ngerasa di hati itu sampai keluarin air mata? Pernah nggak? Seorang Bams gitu nyanyi pernah. Yang nggak sadar, aduh gue pernah pasti pernah. Terus gimana tuh? Bawanya bisa maintain emosionalnya nggak? Biasanya kan seorang penyanyi biasanya suka ada yang gimana gitu. Sampai sekarang sih bisa. Sampai sekarang sih bisa. Jangan terlalu terbawa ya. Enggak sih terbawa dalamnya. Aku aja kalau nyanyi begitu. Pasti terbawa. Gimana ngontrolnya? Ya learning by doing bro. Learning by doing ya. Mau nggak mau agak gimana-gimanain. Sama aja kayak hidup learning by doing. Iya. Nah terus tadi apa Cak? Dihapus aja ya? Kok dihapus Cak? Nah gara-gara ngomong learning by doing jadi lucu. Oh ya nih misal dipilih pelayanan sekuler, lu lebih pilih mana? I don't think it can be separated in the beginning. Tapi in the beginning udah lewatin. Yang mensegregasi siapa? Manusia lagi. Apa bedanya? Ketika lo berbuat baik di mana-mana kan lo pelayanan, bos. Yes, no difference. Maksudnya kalau lo memang fokus dipanggil dalam arti kata mungkin dalam pelayanan. Cannot. You cannot separate life and ministry. If you are talking about you are a believer. Iya. Mungkin buat your life is a ministry. Mungkin gini, lebih spesifiknya gini, misalnya pada saat ya mungkin balik lagi kan Bams kan bukan seorang full timer. Jadi kalau mungkin itu dikatakan hanya dikatakan seorang full timer yang memang ya di situ dunianya melayani, tapi bukan berarti dunia sekuler dalam arti kata ya enggak bisa kita jalankan. Justru kita harus menjadi berkat di dalam sekuler itu ya. Iya. Ya itu seperti itu. Nah, tapi mungkin gini. Apakah Bams memang memutuskan panggilan untuk melayani atau memang menjalankan dua-duanya? Kalau saya bilang ya, in my opinion pelayanan itu bentuknya tuh macam-macam. Iya, betul. Jadi yang gue merasa terpanggil lakukan yang begini gitu. Oh ya berarti saat ini melalui suara. Nah terus macam-macam sih sebenarnya. Iya dalam karakternya Bams di manapun macam-macam gitu ini. Karena jadi dampak ya. Pelayanan itu kan sebenarnya dampak ya tadi dibilang gitu. Dampaknya dalam bentuk apa? It depends what is your passion, panggilan kamu juga untuk apa. Iya. Yang salah itu ketika kita melakukan tidak sesuai dengan panggilan kita. Betul. Jadi nggak ada keikhlasan di situ. Betul. Atau pamrih. Itu bicara temporary ya. Itu baru salah gitu. Jadi lakukanlah apa yang merasa kau terpanggil. Sampai sekarang jadi gue nggak pernah pelayanan atau melakukan kegiatan apapun yang berkenaan dengan Tuhan itu tidak dengan kemauan dan ini semua dengan keikhlasan gitu. Kalau nggak dalam hati gue ada enggak ganjel gue nggak lakuin. Karena kalau enggak menurut gue ntar buntutnya gue dosa bos. Betul. Harus dari tulus hati ya. Karena Tuhan lihat hati ya. Nah terus bagi seorang Bams sih pengen ngerti dong bagaimana dia move on dari setiap masalah-masalah hidup. Apalagi masalah yang berat banget. Berbagi nih sama PHPers yang nonton. Yang jelas mesti lo jalanin. Jalanin. Terus jangan dihindarin, jangan hadapi karena gini. Gue percaya butuh healing, tapi gue gak percaya butuh healing berkali-kali. Iya. Jadi kayak itu maknanya mau nyaman aja kalau gitu. Iya, itu namanya lu menghindari masalah. Betul. And that's gonna be a big problem in the end. Gitu. Jadi kayak kalau ada problem, ya memang lu yang paling tahu diri lu kayak apa kan lo. Betul. Jadi ya lu tahu apa yang perlu diperbaikin, apa yang perlu dikasih waktu. Nah itu yang limit itu mesti terus ada di kepala gitu. Balik lagi kalau kita ngomong di bisnis mesti ada targetnya gitu. Oke, gue problem ini kayak gini, gue mau selesain kapan, gue mau kasih itu slip dulu kapan, gue mau ngambil langkah ini kapan gitu. Sama aja. In anything in life you have to do that di kepala lo gitu. Karena ketika rem itu dull dan kita tidak acuhkan itu, ya itu di situ saat lo lah lengan tuh dalam kehidupan nggak ada arahnya tuh.
Menurut gue ya. Jadi kayak ya you have to have a plan and everything gitu. Ada rencana ya, hadapi dan harus ada rencana ke depan seperti itu. Karena memang kalau nggak dihadapin ya akan menjadi snowball effect ke problem berikutnya. Betul, jadi bola salju semakin besar, semakin besar, semakin besar. Menurut Bams, kalau misalnya kita sudah move on, perlu dilupakan nggak? Apa yang boleh dulu pernah Tuhan izinkan kita alami? It depends on your needs juga. Ya. Oke. Karena tidak bisa sesuatu itu dipaksakan untuk dilupakan. Sesuatu itu karena apapun itu according to your time sih kalau menurut gue. Iya, betul. According to your time gitu. Itu takes time ya. Takes time untuk segala sesuatu itu bisa dilupakan lah atau bisa dimaafkan, tidak bisa dilupakan lah itu. It needs time and lu mesti tahu aja apa yang perlu dilakukan gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Ya, jadi Bams ini memberikan mungkin secara versinya dia yang secara manusiawinya yang memang enggak terlalu berandai-andai, enggak terlalu lebay berlebihan ya. Jadi apa adanya dari seorang Bams. Karena menurut saya fase itu mesti dilaluin semua gitu. Jangan ada yang bisa dipaksain. Betul. Phase of life itu mesti dilaluin dan apapun itu gitu. Dan ketika kita sebagai orang yang menjadi pendengar memforce sesuatu ya nggak bisa karena memang semua orang mempunyai journey yang cara nge-handle-nya beda, kemampuan dia nge-handle juga beda gitu. Dan nggak ada yang bisa dipaksain gitu, nggak ada yang bisa dipaksain karena semua orang mempunyai batasan-batasan yang kita juga nggak bisa salah benarkan, bro. Iya, karena salah benar tuh kan, gue selalu ngomong gini. Menurut versi masing-masing ini karena gini, menurut gue ya, this is morality in terms of Christ, gitu, dimana nilai etika, moral semua tinggi di sini. Ini terendah nih, batas terendah manusia nih melanggar hukum. Ini gray area-nya banyak loh bos. Betul, iya. Yang ini nggak bisa lo justify karena ada pendidikan di sana, ada apa semuanya yang bikin moral, orang, etika, nilai sosial. Iya, jadi ini nih gray area yang dimana kita menjadi manusia nih makin lama berusaha makin dekat ke atas kan. Iya, betul. Ketika kita bertumbuh gitu. Tapi ini gray area nggak bisa lo marahin orang, nggak bisa. Apalagi judging orang. Nggak bisa bos. Ini nggak bisa gitu. Ini nih gray area yang panjang ini nggak bisa judging orang nih. Pokoknya jadi seorang Bams bilang bahwa untuk move on itu adalah lo harus hadapin dan lo harus punya planning untuk itu. Iya, lo hadapin. Nah, terus sama ini alertnya tuh mesti lo piara. Lebih tinggi lagi. Sama aja kayak lo ngelakuin dosa, alertnya tuh mesti lo piara gitu. Kita kan sebenarnya tahu kita kalau mau ngelakuin dosa, tapi tetap kita lakuin. Tapi alertnya tuh lo piara. Jangan sampai dol tuh alertnya. Begitu itu dol lah. Udah. Itu dol ya udah. Jadi habit yang nggak ada salahnya buat gue lakuin. Betul. Gitu. Itu that's the thing gitu. Untuk harapan dari seorang Bams pada kehidupanmu dan karir, boleh dibagi. Nggak ada sih gue kok harapannya bisa bikin orang happy sama bikin gue happy aja. Maybe you have a wish buat karir, buat hidup. I'm happy with what I am right now. Sekarang ini. To be honest gitu karena apa yang gue mau sejujur-jujurnya ya. Ada beberapa yang terlalu cepat gue dapet. Ada beberapa yang terlalu cepat gue dapet, jadinya sekarang gue juga kalau ditanya apa yang gue mau, ya listnya tinggal dikit lah karena gue bukan orang yang mau masuk top 50 richest person di Indonesia atau apa. Ya gitu. Apa dong harapannya, sebut dong. Mungkin yang tadi beberapa. Just me living happily sama bikin orang happy, cuman itu aja gitu. And it's that simple gitu karena yang muluk-muluknya udah banyak yang lewat. Tapi udah masih ada nggak listnya dalam bucket list lo pengen collab sama siapa? Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Jadi jalanin aja ya. Simple as that. Karena memang udah banyak yang wishlist gue yang rada detail yang jujur udah kecapai sih. Tuhan sudah jawab itu semua. Jadi kayak sekarang ya gue tinggal jalanin hidup sama mau bikin ya satu lagi mungkin bikin orang tua gue happy kali ya. Amin. Itu gitu harapannya. Itu yang ditunggu dari tadi. Muter-muter udah dapet tuh harapannya. Oke, PHPers sekarang ini hidup santai, bukan santai ya sih, hidup santai. Hidup yang pilih yang benar ya kan, terus kemudian hadapi, kemudian punya planning yang benar dan punya rem akan dosa-dosa kita ya. Jadi kalau tahu kita mau dosa ya jangan.
udah tahu itu ya, jangan dilakuin. Kita harus punya yang namanya kesadaran itu sendiri. Gak ada lagi kompromi karena Betul. kebenaran itu nggak pakai kompromi. Yes, kita belajar dari Bams hari ini. Terima kasih buat ceritanya, buat kesaksian yang sangat luar biasa dalam itu. Semoga PHPers semuanya dapat mengambil ceritanya, mengambil nilai-nilainya, dan saya percaya dan bisa belajar dari seorang Bams ya. Kita mau bertumbuh dan juga bertambah untuk bersama-sama dalam iman kita. Dan ingat itu, iman yang menentukan segalanya. Tapi jangan lupa perbuatan juga harus dikerjakan. Betul sekali. Thank you PHPers, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan juga follow IG kita di TH_bukan official. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, dan masih ada harapan. Dan ingat sekali lagi, yang punya cerita, kesaksian, boleh tulis di kolom komen. Nanti kita akan pilih untuk datang jadi bintang tamu kita di There Is Hope. Ya, yang terbaik yang pasti, dan juga jika ada yang sakit, jika ada yang berbeban berat, bisa di-share di komen sini. Nanti kita akan siap tim mendoakan kalian. Terima kasih buat hari ini. Thank you banget. Thank you banget. Yep. Oh, God bless PHPers. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Bye.